Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again and again and again. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Kita kembali lagi di channel Klub Belajar. Dan untuk kali ini sesuai janji di video sebelumnya kita akan membahas tentang CPNS TWK. Nah, untuk teman-teman yang baru ikut CPNS tahun ini, sedikit info FYI. Tes 1 ini adalah tes yang akan menguji seberapa dalamkah pengetahuan kamu mengenai kebangsaan Indonesia yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, materi utama dalam tes TWK ini terdiri dari pengetahuan sejarah perjuangan bangsa, kebesaran. Kemudian ada juga peranan Indonesia di regional dan global, kemampuan berbahasa Indonesia, dan sistem tata negara Indonesia baik pusat maupun daerah. Kita langsung masuk aja ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, kemana tadi soalnya? Iya, ini dia. Soal yang pertama, sesudah 3 hari berturut-turut anggota Dokuritsu Zumbi Susakai mengeluarkan pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zumbi Susakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Begitu kata Bung Karno mengawali pidatonya seperti dikutip dari https://www.akademia.edu bla 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 2016. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Bung Karno telah menyampaikan prinsip dasar negara, yakni A. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, perdamaian abadi. B. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan mufakat. C. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. D. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Atau E. Ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jawabannya kayak mana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 ini, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dan dalam pidato tersebut diajukan oleh Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Yang terdiri dari nasionalisme ataupun kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian mufakat atau demokrasi, kemudian kesejahteraan sosial dan ketuhanan berkebudayaan. Nah, 5 asas ini diusulkan agar diberi nama Pancasila. Dan di awal-awal proses perumusan Pancasila ini sebagai dasar negara selalu dilandasi semangat juang yang tinggi. Dan semangat juang tersebut seperti yang kita rasakan sekarang ini, yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, cinta tanah air dan bangsa, harga diri yang tinggi sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, semangat persatuan dan kesatuan, semangat anti penjajah dan penjajahan, dan sebagainya. Oke, next. Kalau TWK nggak banyak ini ya teman-teman ya. Mungkin lebih ke textbook kalau TWK ya. If you know what the things are, kita bisa langsung jawab gitu ya. Seperti yang tadi. Kalau 5 asas dari Insinyur Soekarno apa, dari Bung Hatta apa, kita bisa langsung jawab. Nah, kemudian soal nomor 2, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat yang kebanyakan ataupun populer, yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Yang selanjutnya, hal tersebut disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM, terutama meliputi sektor pertanian,
peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya. Yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Pembangunan ekonomi kerakyatan memiliki peranan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi. Nah, teman-teman hafal nggak nih UUD 1945 pasal 33 ayat 1? Nah, 33 ayat 1 berbunyi jeng 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 B ya teman-teman ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itu ayat 1. Kalau ayat 2-nya baru cabang-cabang ya. Ini yang ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Wow. Kemudian pasal 33 ayat 3 bumi dan air ya. Ini ayat 3. Kemudian ayat 4 perekonomian nasional diselenggarakan. Ini ayat 4. Ini ayat 4. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan diatur dalam undang-undang itu ayat 5-nya ya, bukan yang D ini ayat 5. Oke, next kita masuk ke the last question, soal nomor 3. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilakukan pada tanggal 10 November. Ini hari pahlawan gak sih? Ya, 10 November ada pahlawan 1945. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Bagaimana sih cara bacanya? Teman-teman boleh komen di bawah ya. Profesor Schermerhorn. Perundingan ini adalah A. Renville, B. Linggarjati, C. Rumroyen, D. Giyanti, atau E. Bongaya. Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah Perjanjian Linggarjati. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini untuk video kita kali ini. Next aku akan terus bahas soal dan membantu teman-teman untuk semangat belajar gitu ya. Kita sama-sama sambil belajar. Aku sambil ngulang-ngulang apa yang pernah aku pelajari dan bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, makan dan cukup, istirahat dan cukup. Jangan terlalu diporsir. Insya Allah semua akan kita dapat di waktu yang terbaik yang telah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Alright, see you on our next video. Bye-bye.